Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat tuh. Sehat, alhamdulillah sehat. Pertama-tama Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia untuk mengikuti layanan konseling hari ini. Jadi, konseling ini merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling ya. Konseling ini lebih pada ke penyelesaian permasalahan. Hari ini kita layanannya dilakukan secara berkelompok. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih harus aku yang ikutan konseling kelompok ini gitu? Nah, karena Ibu sekalian mau konfirmasi nih ya, Ibu mendapatkan informasi dari teman kalian atau bahkan Ibu lihat sendiri dari orang tua juga, katanya kalau misalnya kalian ini mudah emosi ya. Apa betul seperti itu? Ya, mudah emosi. Nah, setelah mudah emosi itu kalian mengekspresikannya pun masih kurang wajar, dalam arti kalau misalnya marah-marah itu yang keluar menggunakan bahasa kasar, bahkan dibuat dalam status ya, mau itu SW, mau itu SG, atau ketika chattingan terpancing emosi itu yang digunakan itu bahasa yang kasar. Nah, nanti melalui layanan konseling ini diharapkan kalian mampu mengendalikan emosi kalian ya, karena materi yang akan kita bahas hari ini yaitu kendalikan emosimu ya, jarimu harimaumu itu kalau dalam media sosial. Tujuannya apa? Satu, supaya kalian bisa mengidentifikasi emosi, lalu memilih cara mengekspresikan emosi secara wajar, lalu mampu mengelola emosi dengan baik, dan menunjukkan ekspresi emosi yang wajar. Oke, nah, jadi ada 4 asas dalam konseling kelompok ini. Yang pertama namanya asas kesukarelaan. Yang kedua, asas kerahasiaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Dan yang keempat, namanya asas kenormatifan. Ya. Sepakati saja waktunya. Satu sesi ini biasanya 30-40 menit. Mau berapa menit ini? Mau 30 atau mau 40 menit? Ya, 30 menit cukup ya? Ya, 30 menit ya. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Coba mic-nya nyalain. Kasep sudah siap? Siap. Alberlin siap? Siap. Soleh udah siap? Siap. Tepuk semangat. Sekali lagi kita sama-sama berkomitmen untuk tidak melanggar asas yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Semuanya bisa saling menjaga rahasia, bisa? Bisa. Bisa saling terbuka, saling jujur satu sama lain, bisa? Bisa. Iya, dosa iya. Hari ini gue gak marah-marah lagi. Oke, ya siapa di sini yang merasa seperti Agus? Mudah marah-marah tersinggung. Soleh sudah ngaku. Kasep merasa seperti Agus ya. Yang paling memancing emosi itu kalau sombong, ngerendahin, sama bikin sakit. Diledek doang sih. Diledeknya tapi nama orang tua. Ya, kita sepakati dulu nih, yang akan kita bahas itu bukan emosinya ya. Soalnya, nah di sini yang akan kita bahas masanya adalah ketidakmampuan kalian dalam mengendalikan emosi. Nah, kenapa sih? Ada yang tahu nggak kenapa masalah ini harus dibahas? Karena kalau tidak dibahas, kita tidak bakal tahu
Iya, kalau tidak dibahas kita tidak akan tahu ya lebih spesifiknya. Nah, jadi di sini pentingnya supaya kita bisa mengendalikan emosi kita ya, supaya tahu cara-caranya bagaimana. Jadi sehingga kita bisa menampilkan pribadi yang bisa mengendalikan emosi. Kira-kira ketika kalian sedang emosi, kalian marah-marah ya, menggunakan bahasa yang tidak wajar, atau mungkin ada yang marah-marahnya suka nendang-nendang, suka banting-banting barang di rumah, seperti apa. Nah, itu kira-kira tujuannya apa? Apa sih yang kamu inginkan dengan melakukan hal tersebut? Ya lega, nggak emosi lagi. Biar lega gitu ya. Jadi ingin biar plong gitu. Terus sama itu kayaknya mah kayak caper. Caper. Jadi memang Orang lain. mengharapkan perhatian dari orang lain. Ya, oke. Terima kasih Soleh. Kalau Ngeluapin emosi doang. meluapkan emosi ya. Biar orang tahu kalau aku teh lagi marah. Kira-kira kalau misalnya lagi marah tuh marahnya seberapa lama? Terus yang dilakukannya apa saja? Kadang aku suka ngajak berantem, kadang dianya yang cari masalah, kepancing emosinya. Seringnya chatannya kasar. Kadang langsung ngajak berantem. Oke, nah sekarang kita sama-sama evaluasi ya. Menurut kalian, apakah tindakan yang tadi yang suka pakai bahasa kasar teh Soleh ya? Kalau chattingan ya? Iya, Bu. Nah, bahasa yang paling sering digunakan bahasa kasarnya apa? Kenapa kalau mengumpat itu pakai bahasa anjing dan terkesan? Kenapa nggak kucing? Kenapa nggak kuku gitu bahasa? Tahu aku mah. Tahu dari teman. Tahu dari teman, jadi ini Larang. menurut kalian, kalau misalnya ada orang lain yang melihat kalian emosi ngajak berantem, pakai bahasa kasar, nah kira-kira apa yang ada di pikiran orang lain coba? Nggak tahu kesurupan apa, kayaknya tiba-tiba ngajak berantem. Jadi kalian ada pikiran ketika ada orang yang ngajak berantem itu kayak kesurupan apa, tapi kaliannya juga suka mengajak berantem orang lain. Jadi gimana ya ini ya? Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Tio tadi sebagai bahan renungan bersama-sama ya, bahwa kalau misalnya kita mudah terpancing emosi, nanti nasib kita bisa seperti kepiting ya, mudah dimanfaatkan oleh orang lain, mudah terluka. Itu karena kita mudah terpancing emosi, katoel sedikit langsung ngegeru. Jadi kita sama-sama buat perencanaan ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Atau kalian bisa kasih masukan nih satu sama berantem. Nah kira-kira kasih masukan dong sama temennya supaya tidak emosi seperti itu harus gimana. Diamin sampai emosinya reda. Cuci muka. Tanggepin, sabar, diamin. Diamin aja, Bu. Nanti juga capek sendiri. Kalian lakukan untuk mengendalikan emosi, untuk menahan emosi kalian itu seperti apa? Coba Kegiatan lain. dialihkan ke kegiatan lain gitu. Ya, bagus. Nah, Didiemin aja. Jadi mau mencoba lebih cuek gitu. Berzikir, berwudu. Gitu. Istighfar gitu ya. Ya, istighfar. Kan ada salah satu hadis Nabi ya. Kalau kalian marah dalam keadaan berdiri berarti harus duduk ya. Kalau duduk masih marah, tidur. Kalau tidur masih marah, bangun terus ambil air wudhu. Kalau ambil air wudhu masih marah, harus melakukan sholat. Nah itu kan sudah diajarin dalam Islam. Nah jadi kalian pun bisa dicoba tuh apa yang disampaikan oleh Alberlin. Kalau misalnya marah, banyakin istighfar, ambil air wudhu ya supaya lebih tenang. Gini, komitmen kan kira-kira berapa lama rencana yang kalian sebutkan tadi? Ya ibu pengen lihat nih, apakah bisa nyuekin kalau ada yang mengganggu, apakah dengan mengalihkan pada kegiatan lain atau dengan banyak berwudu, banyak beristighfar itu bisa mempengaruhi perubahan perilaku kalian dalam mengendalikan emosi. Kira-kira berapa lama bisa ibu pantau? 1 minggu cukup? Cukup kami?
Bisa ya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan evaluasi bersama-sama. Ya, kita akan evaluasi kalau misalnya hasilnya sudah bagus, alhamdulillah hanya perlu kalian pertahankan. Tapi kalau tidak ada perubahan, berarti harus menyusun rencana baru. Kesimpulannya, jangan terpancing emosi sama orang lain. Jangan didengerin. Jangan didengerin. Kalau masih diganggu, jangan ditanggupin aja, udah diamin sampai dianya capek sendiri. Kita harus bisa mengendalikan emosi biar tidak gampang dimanfaatkan. Senang dapat pengalaman dari teman-teman yang lainnya, sekaligus lebih tahu dapat cara menahan emosi. Karena Ibu harapkan setelah mengikuti layanan ini benar-benar ada perubahan perilaku pada diri kalian ya. Jadi kalian bisa tidak mudah terpancing lagi emosinya, dan kalaupun terpancing bisa mengekspresikannya dengan cara yang lebih wajar lagi. Ibu yakin kalian pasti ada LKPD dan lembar evaluasi yang perlu kalian isi nanti melalui Google Form. Akan Ibu kan 1 minggu dari sekarang. Sekarang hari Jumat, berarti Jumat depan kita akan bertemu lagi untuk konseling sesi kedua ya. Siap ya? Oke. Nah, dia sesi konseling hari ini dengan membaca doa bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.